Saudara, saya menyambung dari apa yang Bu Nani sampaikan, tapi lebih galak lagi. Saudara, hari itu pada waktu selesai tanggal 7, saudara, Tuhan mau berikan sangat banyak, Tuhan bilang. Dan Tuhan itu tiba-tiba ngomong dengan saya serius sekali dan berkata begini. Banyak sekali yang di Batra maupun yang di Mahanaim tidak mengerti bahwa ini 5 tahun yang sangat menentukan. Sekali lagi ini 5 tahun yang sangat menentukan. Saudara harus ngerti begini ya. Iblis akan dengan sangat ingin membuat 5 tahun ini menjadi 5 tahun yang mengerikan. 5 tahun yang sangat-sangat saudara yang mematikan. Dan 5 tahun saudara yang sangat menghancurkan. Dengar ya. Itu yang iblis mau. Dia mau menjadi 5 tahun yang sangat mengerikan. Yang mematikan dan yang menghancurkan. Tetapi dari pihak Tuhan, ini akan menjadi 5 tahun. Ini yang Tuhan pengen, 5 tahun yang sangat dahsyat. 5 tahun lawatan terbesar. 5 tahun kelimpahan. 5 tahun kegenapan. 5 tahun saudara, surga memeluk bumi. Dan segala yang dahsyat yang dari Tuhan menyerbu kita. Seberapa saudara ini alert, seberapa saudara perang, seberapa saudara maju, seberapa saudara setia, seberapa saudara menangkap dengan wadah yang besar. Dan melakukan. Sekali lagi bahkan bisa terjadi beda. Maksudnya gini, satu orang mengalami sangat kelimpahan. Satu orang mengalami sangat kehancuran. Saudara bisa parsial juga. Artinya parsial, Indonesia sangat kelimpahan. Dalam nama Yesus tidak, misalnya Cina sangat hancur. Tergantung semuanya siapa? Kita. Sampai di sini mengerti? Dan saudara, Tuhan bilang begini, sekarang lihat film. Nah, kalau sama saya ini kan Tuhan tahu ya, ini dosa terbesar. Penggemar film. Ya, kalau Bu Nani itu kan kudus-kudus tak bercacat celah. Saudara, Ibu Iin kotor-kotor dianugerahi dan disempurnakan. Saudara, dan Tuhan langsung ngomong begini, nonton film Top Gun. Aku bicara di situ. Saudara, dan saya nonton ya, dan sepanjang saudara film Tuhan bicara dan bicara. Duduk aja Tuhan udah bicara, saudara. Saudara, kan apa begitu duduk, saudara dia harus uji coba pesawat. Dan sebenarnya semua cuma bilang gini, sampai level 10. Saudara, dan mereka berpikir gak mungkin bisa. Saudara, jadi baru duduk Tuhan bilang begini, namamu impossible is nothing. Yang kata dunia tidak mungkin bisa, bagianmu. Saudara, dan hari ini saya berdiri di Batra, di depan pasukan. Saudara, yang kita semuanya punya julukan sama. Iin, impossible is nothing. Jadi apapun yang tidak mungkin itu bagian siapa? Bagian kita. Apapun yang tidak mungkin itu bagian kita. Saudara, nah sekali lagi yang buat yang gak nonton supaya saudara gampang ngertinya. Saudara, ceritanya begini. Mereka itu menyiapkan sebuah senjata yang kalau itu diledakkan, 1/3 dari muka bumi akan habis. Saudara, dan Tuhan itu langsung ngomong sama saya. Itu yang sedang iblis rencanakan. Dan saudara, untuk memusnahkan itu, mereka harus terbang. Dan mereka cuma punya waktu 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena gini saudara, itu ditaruh di kawah. Terus di atasnya dikawal sama semua senjata dan bom. Saudara, kemudian di atasnya lagi saudara, semua pasukan dan semua pesawat tempur musuh. Jadi itu dilapis-lapis saudara. Lapisannya, saudara, lapisannya itu juga 5 ke atas semua senjata. Nah, untuk saudara bisa masuk harus di bawah radar. Kemudian turun sampai bawah, naik sampai atas.
Kalau saudara tidak menghilang dalam waktu 5 menit, pada waktu saudara meledakkan yang di bawah, saudara juga kena ledakan. Saudara akan mati juga. Jadi cuma punya waktu 5 menit. Tapi dibilang begini, kalau mau hidup harus lakukan di bawah 4 menit. Saudara, pada waktu saya dengar itu, Tuhan itu langsung ngomong, aku kasih kamu 5 tahun. Tapi kalau kalian mau selamat dan lihat lawatan dan lihat semua yang terbaik sampai diangkat di awan-awan, Tuhan bilang lakukan dari sekarang. Jangan tunggu sampai 2, 3, 4 sampai 5 tahun. Terlambat. Saudara dan semua orang merasa tidak bisa. Akhirnya saudara ya, maverick ya, atau jagoannya lah istilahnya ya. Saudara harus menunjukkan bahwa bisa. Saudara dan dia bisa lakukan dalam waktu saudara 2,9 hampir 3 menit. Dan itu tiba-tiba bergema sekali. Tuhan bilang ini, kalau kalian semua push on dalam 3 tahun seperti yang Ibu Nani dapat, lawatan terbesar, kemuliaan terdahsyat yang namanya putaran terakhir akan sangat luar biasa. Saudara dan Tuhan berkata, nak, is yours. Tergantung kamu. Sepertiga dunia akan habis atau seluruh dunia akan lihat lawatan. Saudara bisa mengerti ya? Pihak iblis merencanakan sepertiga dunia akan habis. Pihak Tuhan merencanakan lawatan. Nah saudara, dalam film itu ada beberapa hal yang harus. Dan saudara, kita belajar dan lakukan. Saya berharap saudara menangkapnya. Ya, ini kita belajar beberapa saudara. Yang pertama, over your limit. Tolong nyalain ya. Saudara, yang pertama, over your limit. Tingkatkan semua skill, tadi Bu Nani bilang, double porsi. Doa, latihan, kesetiaan, double porsi. Tingkatkan skill sampai melewati batas. Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi aku PMI melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kita harus melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kalau saudara nari, mari ya, tingkatkan. Nari dengan pengertian, nari dengan urapan, nari dengan teriak sama Tuhan, nari dengan setiap sel mencintai Tuhan. Seperti yang Bu Nani tadi bilang. Buat over the limit. Kalau orang lain ngasih segini, buat kita ngasih sekian. Over the limit, saudara. Saudara, kalau saudara ini guru, buat saudara jadi pendoa buat anak-anakmu, menyentuh anak-anakmu. Saudara, buat saudara memberikan pelajaran yang gampang dan bisa diserap. Saudara, tapi membuat anak-anakmu ketemu Tuhan. Kalau saudara ini CS, saudara setiap kali saudara ngepel, saudara sapu bersih. Saudara bangun tembok. Saudara benar-benar datangkan urapan Tuhan. Dan saudara sangat detail setiap tempat saudara urapi. Ini over the limit. Saudara tidak bisa. Saudara, hari itu dikatakan, kalau engkau sampai the best saja, di batas tidak akan bisa. Saudara, pesawat itu normal ya, harus terbang 1 kilometer saudara dari bawah. Dan dia berkata over the limit, kamu harus turun. Radar 1 kilometer. Jadi kamu harus turun di bawah itu. Saudara, dia bilang kamu naik ke atas itu normal 7,5 G. Saudara, dia bilang over the limit. Kalau tidak 9 gak nyampe, nabrak gunung. Persoalannya hari ini, apakah saudara siap over the limit? Karena waktu kita, saudara,
5 tahun yang menentukan. Saudara, musuh jelas teknologinya lebih maju, kerjanya lebih keras, disiplinnya lebih kuat. Saudara kalau mau lihat saudara ya, yang ikut itu loh saudara, American Talent dan semuanya. Saudara ditanya tuh ada satu penari, kalau saudara lihat ya, penari anak-anak aja yang umur 3 tahun 4 tahun, keren. Saudara dan ditanya, sehari berapa latihan? 5 jam, 6 jam. Sekali lagi, musuh sudah jauh di depan. Apakah kita mengerti ini? Yang kedua, saudara, yang kita hadapi suka tidak suka adalah misi impossible is nothing. Tapi mari kita baca bersama-sama Markus 9 ayat 23. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segala sesuatu mungkin bagi saya yang percaya. Amin. Saudara, kau harus tahu ini. Anugerah, ya, senjata kekuatan semua Tuhan berikan. Bagian kita itu cuma percaya. Percaya. Saudara, kalau saudara itu percaya, semuanya akan jadi. Tapi banyak orang yang belum apa-apa sudah gini, ya itu kan buat Bunita bukan buat saya. Itu sudah tidak percaya. Saudara bilang, ya yang mengalami keajaiban kan Sion, saya cuma terima setetes. Itu sudah tidak percaya. Setetes pun cukup bagi orang yang percaya. Saudara menerimanya, saudara tidak terima minyaknya, dengan iman terima aja cukup. Bagi yang percaya. Saudara, yang ketiga, apapun keadaannya, apapun pelayanannya, apapun destinimu, apapun panggilannya, itu bukan soal keadaan, bukan soal panggilan. Istilahnya, saudara, ya, bukan pesawatnya, tetapi apa? Pilotnya yang menentukan. Saya ingatkan terus. Saudara, Tony Daud bilang, kamu mau dikasih jimat paling hebat. Kalau roh manusia batiniah kita tidak kuat, megang aja tidak bisa. Saudara, kita mungkin dikasih perjanjian paling dahsyat. Kenapa yang satu menerima kelimpahan, yang satu tetap miskin? Karena pilotnya yang menentukan. Siapa pilotnya? Saya. Saudara, sekali lagi, tidak peduli pelayanannya seperti apa, di tangan siapa, saudara. Tidak peduli hidup kita seperti apa, di tangan siapa. Saudara, saya selalu guyon sama Pak Hadi, ya, maafkan Pak Hadi, ya. Saudara, jadi waktu kami sama-sama pertama kali bikin tim musik, saudara, tempatnya Pak Hadi itu semua full sekolahan terbaik. Saudara, ada Aida namanya, itu lulusan sekolah musik di Kanada. Saudara, ada Ikhlas itu biar bagaimanapun juara 3 kali berturut-turut. Saudara, drummer, saudara ya, saudara Temanggung. Saudara, jadi segala macam itu waktu itu, saudara yang main gitar itu lulusan Yamaha semua. Jadi semua bersertifikat. Saudara, adunya sama Mahanaim, yang tidak pernah punya sertifikat, tidak pernah punya gitar, tidak pernah punya keyboard. Stanley, umur berapa kamu punya keyboard? Apa? Sudah besar. Saudara, dia belajarnya, kalau saudara masih ingat kesaksiannya, dia belajar, saudara, di papan yang digambar. Sampai kakaknya bilang, Dek, kita boleh miskin tapi jangan gila. Karena setiap hari dia nyanyi, dia main, saudara di tempat yang seperti itu. Saudara, semua yang ada di atas tidak punya sertifikat satupun. Saudara, saya suka guyon sama Pak Hadi, di tangan siapa, saya bilang. Nah, saudara, persoalannya hari ini engkau mungkin berkata begini, Bu, saya cuma melayani rumah singgah. Rumah singgah di tangan yang benar akan mendatangkan lawatan. Saudara, karena lawatan pertama kita adalah dari rumah singgah. Saudara, itu lawatan pertama ya.
Orang lewat nangis masuk. Saudara tukang bakso lo tinggal jualannya masuk. Tukang becak berhenti masuk. Gak peduli saudara. Pelayananmu seperti apa. Di tangan siapa. Dan kita tahu kita bersama Tuhan. Mengerjakan bersama-sama. Walaupun Tuhan yang 90%. 99,9 Tuhan. Kita 0,0001%. Tapi persoalannya tetap di tangan siapa. Saudara, kalau saudara lihat filmnya. Saudara satu tadi mana gambarnya? Saudara dia harus perang melawan saudara. Karena punya dia ketembak. Akhirnya dia harus pakai Sukhoi. Saudara ya. Saudara lebih lagi nggak mundur. Ini salah, ini gambarnya masih. Saudara dia mundur lagi. Sampai dia saudara pakai saudara sangat. Saudara ya, saudara pakai pesawat tahun berapa gitu lupa saya. Saudara dia pakai pesawat kuno banget saudara. Saudara dan sekali lagi dia bilang begini. Bagaimana kita bisa mengalahkan yang besar-besar? Bagaimana bisa yang super modern? Dan jawabannya cuma pilotnya yang menentukan. Bukan pesawatnya. Oke, next saudara. Saudara dan ini yang Tuhan sangat kuat juga bicara sama saya. Seberapa kamu bisa turun. Dan seberapa kamu sangat cepat naik. Saudara mulai naik dulu supaya karena orang banyak suka naik. Padahal dia tidak tahu naik itu kayak apa. Saudara dia bilang begini, begitu kamu melewati 7G. Saudara dia cerita dengan sangat bagus. Dia bilang begini, seluruh badanmu seperti ditarik mau dipotong-potong. Dan dadamu seperti didudukin gajah. Dia bilang sehingga kamu bernafas sangat susah. Dia bilang perutmu akan sangat sakit. Sehingga kamu kalau enggak muntah itu bagus. Dan dia bilang kepalamu akan sangat ditekan. Sampai kamu harus mempertahankan diri untuk tetap sadar. Banyak orang itu berpikir diangkat Tuhan naik. Itu enak. Enak sih. Karena naik. Itu seperti didudukin gajah. Waktu Tuhan kasih visi sama Bunita tahun ini. Ya, 1000 rumah singgah. Di seluruh Indonesia. Kamu yang atur. Walaupun kita sudah ada lebih dari 1000 saudara, tapi Tuhan mintanya tahun ini tambah 1000, betul ya. Jadi kita sudah ada 1000 rumah singgah saudara, total 3000 ya, 3000. Saudara kita ini bersama-sama dengan Bahtera semuanya sudah ada 3200 rumah singgah. Tapi tiba-tiba tahun ini Tuhan bilang gini, Nita tambah 1000 sampai 5000 full, genap. Saudara dan Bu Nita teriak sama saya, Tuhan bilang Bu, tolongi saya. Karena tiba-tiba ada gajah di dadanya. Saudara itu naik. Itu naik. Saudara. Setiap pemimpin. Saudara kalau saudara tahu yang namanya naik. Jangan pernah berpikir kita tidak mules sampai seperti Bu Nani. Setiap acara ke toilet, saudara. Menurut saya ada bagian di dalamnya. Saudara, stres sedikit. Ya, menanggung segala sesuatu. Saudara, semua orang itu stresnya macam-macam, saudara. Saudara percayalah dulu di perjalanan Bahtera. Kalau Tuhan sudah mulai ngomel sama saya. Tuhan bilang ini gak benar, ini gak benar, ini gak benar. Tuhan nanti tidak mau datang. Saudara saya itu sampai minum Paramek. Saudara sehari 7 dan tetap pusing. Terus sebenarnya seringkali saya berlaga aja gak pusing. Padahal sebenarnya kepala itu goyang aja udah tuang. Itu saudara. Saudara biar bagaimana. Kalau saudara berkata, saya memang dianugerahi tidur bisa di mana saja. Tapi apakah badan gak kayak dipotong-potong rentek saudara? Tetap saudara. Saudara kemarin saya bilang sama Ibu Ruth, waduh ini jadwalnya padat merayap. Saudara, saya
Senin ada di Lapangan Banteng, Selasa di Cirebon, saudara Rabu SRK, saudara Kamis saya sudah ada di Medan, saudara saya akan non-stop seperti itu. Saudara, dan seringkali pesawat saya harus berangkat jam 1 malam, saudara. Dan sampai tidur cuma 2 jam dan sampai di sana langsung khotbah 4 session. Lumayan, saudara. Tetap berentak, tetap, saudara. Sekali lagi, siapkah kita naik? Siapkah kita naik? 1 hari sebelum 7 Juni. Saudara, saya dibilang, Bu, PK kurang 400 juta. Dan harus hari ini juga bayar listrik dan bayar BPJS. Saudara, tetap ada gajah di dada. Walaupun kita lewat, sekali lagi pasti lewat. Tapi itu harus tetap dialami. Dan apakah saudara tetap berkata, yes, Lord, here I am. Kau bawa naik setinggi apa? Beban sebesar apa? Tuhan, aku ada di situ karena cinta. Bukan karena ambisi. Tidak ada ambisi lagi, saudara, percayalah. Percayalah, saudara. Ini seluruh ambisi kalau mau, kadang-kadang saya nih, saudara, pada waktu Tuhan bilang, nah ini tongkat untuk mengendalikan dunia. Saudara, saya cuma bisa nangis. Saya bilang gini, Tuhan, ampuni saya. Kalau seluruh hati saya bukannya berkata, yes Lord, saya ambil. Tapi seluruh hati saya berkata, tidak adakah orang lain? Sehingga aku cukup mengendalikan dan berjaga buat Indonesia. Saya berdoa, kita akan tetap berkata, Tuhan, aku mau. Aku menemani Engkau. Aku akan tertawa, bermain cinta, menari di atas gelombang. Seberapapun Engkau bawa aku naik. Saudara, tetapi kita juga harus turun. Saudara, dan turun itu sangat berbahaya. Karena menyenggol tanah sedikit, hancurlah pesawat itu. Berapa banyak kita untuk hineni itu susah. Saudara, dalam arti yang sesungguhnya, kemarin saya dengerin khotbah Pak Yusak di mobil. Dan Pak Yusak itu bilang begini. Kalau kamu ini ngomong ke orang bilang begini, gitu aja kok enggak bisa. Itu sudah super sombong. Saya bilang, mateng deh saya. Saudara, Pak Yusak ngomong. Saudara, walaupun mungkin tak terucap, tapi setiap kali saya teriaknya itu, saudara. Masa gitu aja gak mudeng? Masa gitu aja gak ngerti? Masa gitu aja gak bisa? Saudara, itu teriakan. Aduh Tuhan, saya bilang, Tuhan, betapa sombongnya saya. Karena Pak Yusak dengan sangat jelas berkata, kalau itu ada di hatimu. Dan kalau itu keluar, berarti engkau sangat sombong. Karena kemampuan itu anugerah. Saudara, dan kita harus turun lebih lagi. Untuk sabar dengan orang lain. Menggendong orang lain. Saudara, kita harus mengampuni orang lain. Mendoakan orang lain. Tidak ada penghakiman. Turun over the limit. Hanya itu yang akan membuat penyatuan dan kemuliaan. Saudara, mari selesaikan visi dan misi di bawah 5 tahun. Saudara, karena Tuhan bilang kamu masih bisa tahan, masih bisa pegang maksimal 5 tahun. Tapi Tuhan ngomong terus ke Bu Nani, ini putaran terakhir cuma 3 tahun. Saudara, dan Tuhan juga bilang sama Bu Nani kemarin waktu kami berdoa. Saudara, Tuhan bilang begini, 2024 sudah akan sangat banyak kerusuhan kalau tidak dijaga. Waspada itu 2024. Mari, tidak ada waktu buat main-main. Saudara, kita akan menghadapi medan yang berliku dan tidak boleh ada kesalahan.
Saudara, medan yang berliku bisa bicara saudara ya. Dosa, ambisi, jebakan. Saudara, sakit penyakit, virus. Ada begitu banyak yang iblis akan coba sodorkan. Itu bisa bicara tentang pacarmu. Saudara, itu bisa bicara keluarga. Itu bisa bicara saudara. Ya, apa saja. Dan mari belajar keuangan. Kemarin ada seseorang yang datang ke saya dan berkata, Bu, saya ini dengar dari Tuhan, suruh invest di sini. Dan hari itu Tuhan berkati. Tiba-tiba Tuhan itu bilang gini, tarik cepat, jual cepat. Saya itu cuma telat 1 hari. Karena hari itu saya dibuat sibuk terus sama iblis. Sampai saya lupa buat menarik yang invest itu. Tiba-tiba itu semua drop. Sampai kerugiannya ratusan juta. Saudara, kita harus sangat alert. Jalan akan berliku, jebakan akan di mana-mana. Saya berdoa kita mengerti, kita waspada. Saudara, meresikokan segalanya dengan memberi yang terbaik. Saudara, pada waktu mereka masuk semua ditanya, siapkah engkau mati? Karena saudara bayangin ya, ditanya begini, kalian tahu resiko dari semuanya? Berapa persen kemungkinanmu hidup? Bukan kemungkinanmu saudara ya. Saudara, kemungkinanmu enak-enak jalan atau kemudian sukses. Enggak, cuma kemungkinan hidup aja. Berapa persen? Dibilang cuma berapa? 10%. Kemungkinan hidup cuma 10%. Bahkan dia bilang di bawah 10%. Saudara, mungkin buat saudara masih berkata, kalau saya tenang, kalau saya santai, ya, maka toh semuanya baik-baik saja. Saudara pikir baik-baik. Saya hari ini ketemu yang keluarganya diserang. Saya ketemu orang-orang yang tiba-tiba saudara ya, ekonominya habis sampai tidak bisa makan. Saya ketemu saudara yang tiba-tiba ini barusan anak muda. Saudara muda banget. Saudara tiba-tiba ginjal bocor. Saudara, kita tahu anaknya saudara Ridwan. Penyelam loh saudara. Penyelam. Jago berenang. Saudara berenang ditarik arus. Kita gak pernah tahu serangannya. Kalau kita gak benar berjaga tubuh jiwa roh. Ya. Saudara, kemarin pada waktu saya balik saudara dari Temanggung. Saudara, bukan balik dari Cirebon. Habis khotbah di tempatnya Bu Nani. Tuhan itu terus ngomong sama saya gini, urapi mobil. Saya ngomong sama Steve, urapi mobil, kelilingi. Dia bilang, ya sudah. Gitu. Saudara, satu yang saya enggak cek. Tuhan itu ngomong juga ke saya, ban. Ya. Ban semprot satu-satu. Saya enggak cek saudara. Karena biasanya Steve tahulah saudara. Saya enggak cek. Saudara, dan begitu saya pulang, saudara, itu kurang lebih jam 10 malam. Saudara, itu mobil saya 3 kali mau kecelakaan. Yang terakhir saudara, begitu itu dipepet kiri dan kanan. Dan pokoknya keadaannya cukup fatal. Dan akhirnya Steve buang ke bahu jalan. Saudara, dan begitu buang ke bahu jalan, itu bunyi duak. Saudara, ban saya itu sobek berat saudara. Dan tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi malam-malam itu ganti ban. Puji Tuhan selalu ada ban serep saudara. Dan sudah balik ke sini selamat, tidak ada apa-apa. Tapi bannya sama sekali tidak bisa dipakai. Saudara, sobek. Dan seru. Itunya peleknya juga banyak. Sekali lagi, kemungkinan hidup, serangan itu sangat mengerikan.
Saya tidak tahu lagi berapa kali dalam hidup saya mengalami antara mati dan hidup. Saya sudah sering cerita. Ibu Nani semua, saudara, kemarin pasukan kita yang ke Kalbar. Saudara, dia bilang pesawatnya hampir jatuh. Sekali lagi, please sadar, kita ada di pertempuran terakhir. Kita bukan ada di zona nyaman, kita ada di pertempuran terakhir. Jaga hatimu, tuntutan iblis banyak sekali. Kemarin saya ketemu 3 orang, dan 3 orang yang berbeda, saudara. Dan saya tidak tahu, Tuhan bicara sangat jelas. Tuhan bilang begini, buat para pemimpin, iblis sedang mencari celah. Saudara, yang satu bermimpi, saudara, ada yang meninggal. Saudara, tapi yang satu lagi bermimpi 3 pemimpin Mahanaim diincar iblis, dituntut. Saudara, yang satu lagi ya berkata ada 1 pemimpin yang di daerah dan sangat menentukan. Saudara juga akan jatuh. Saudara, saya cuma mau berkata, nak, hati-hati. Kita batalkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang bisa dituntut. Karena ada darah Yesus yang luar biasa. Tapi bukan berarti saudara tidak berjaga-jaga. Tadi Bu Nani berkata berjaga-jaga. Kita batalkan. Saya percaya Tuhan tidak mau itu. Saudara, luka harus dibereskan. Saudara, suka tidak ada di antara kita yang tidak punya luka. Saudara, saya pernah melihat bagaimana Bu Nani luka pada waktu saudara suaminya sakit dan meninggal, dan dia kena waktu itu kakinya. Saudara, saya melihat pada waktu saudara kakinya Bu Nani yang hampir putus jarinya. Saudara, luka demi luka. Saudara, setiap kita dilukai atau kadang-kadang tanpa sengaja kita melukai. Tapi hari ini saudara, ayolah. Ya. Saudara, kalau di film itu saudara, karena papahnya saudara meninggal pada waktu naik pesawat. Maka mamahnya, saudara ya, mamahnya menyuruh mengambil saudara formulirnya dari sekolah pilot. Karena mamahnya tidak mau anaknya saudara nyetir pesawat. Saudara, dan papa angkatnya yang ngambilin, saudara, karena papa angkatnya Maverick, saudara, yang ngambil, saudara, membuat dirinya dibenci sama anaknya. Karena anaknya berpikir, saudara, gara-gara dia 4 tahun tertahan kariernya. Saudara, setiap kita pasti punya alasan. Pemimpinmu marah, ada alasan. Tapi seringkali engkau juga tidak bisa lihat, karena engkau juga punya 1000 alasan. Saudara. Ya. Dan seringkali kita juga tidak bisa membicarakan. Luka demi luka. Tapi hari ini saya cuma mau berkata, Tuhan itu mau berikan kesembuhan. Dan ayo saudara. Ya. Ayo minta dan percaya, lepaskan pengampunan. Dan berkata, one day ya, saya akan tahu, dan hari ini saya cuma pegang. Semua yang jahat Tuhan reka-reka menjadi kebaikan. Semua yang jahat. Saya berkali-kali bilang sama saudara. Saudara, bahkan Bu Nani mungkin tidak lihat langsung, tapi saya adalah orang yang lihat langsung day by day kejatuhan ayah saya. Saya orang yang melihat betapa ajaibnya Pak Yusak dirubahkan. Tapi saya juga anak yang melihat day by day. Pada waktu dia jadi dokter, menciumi perawat. Saudara ya, peluk-pelukan. Wah, seru. Sampai saya pernah cerita sama saudara kan. Kalau saya mendekat ke kamarnya, kamar perawat itu, saya perlu nyanyi atau perlu teriak-teriak. Saya perlu bilang gini, Pak. Terus saya perlu nyanyi lagu apa aja. Sebenarnya mau kasih kode gini, please ya, saya sudah dekat.
tolong jangan buat itu di depan saya. Supaya papa nggak malu, saya juga nggak risih. Saudara. Dan kalau saudara berkata itu tidak menimbulkan goresan, pasti. Saudara, belum lagi kalau saya pulang nanti mama saya nanya, saya jawab apapun akan dimaki, pasti. Saya jawab nggak ada apa-apa kok mas, semua baik. Mama saya bilang bohong, kenapa sih anak perempuan nggak bisa bantuin mama. Tapi kalau saya jawab iya papa tadi nyium cewek, rame lagi. Ya, jadi saya jawab apapun salah. Saudara, dan itu saya tanggung, saudara, every day. Sampai saya ke Belanda, every day. Nah, biar bagaimanapun itu mendatangkan luka. Tapi saudara tahu, sekali lagi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan. Buat saya, bagian saya mendoakan ayah dan ibu saya. Bagian saya melepaskan pengampunan. Bagian saya justru menopang, menutupi, atau sebisa mungkin mengobati mereka. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan membuat semua itu menjadi kebaikan. Saudara, salah satu kebaikannya adalah saya tidak bisa dipegang laki, saudara. Saudara, saya tuh nakal, suka mainin laki, suka membuat laki jatuh cinta. Tapi begitu dia megang saya, itu otomatis gak tahu seluruh badan saya keluar. Jadi pendekar sejati. Saudara, dari kelas 3 SD, begitu ada laki cuma megang rambut saya loh. Tangan ini gak bisa terkendali, saudara. Saya tampar itu, buam, saudara. Saudara, ada lagi saudara ya, yang saudara itu temen orang persekutuan baik banget. Saudara, dia megang tangan saya. Wah saudara, saya gaplok juga. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, ini kenapa tangan saya dan tubuh saya loncar banget. Saudara, tapi itu membawa kebaikan. Tuhan menjagai saya jadi kudus. Saudara, dan tubuh saya, saudara, benar-benar Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Apapun. Kalau saudara itu berkata, Tuhan, aku pokoknya lakukan bagianku. Aku mengampuni, aku bereaksi benar, aku manis, aku menutupi kesalahan, aku berubah. Saudara lihat, semuanya akan membawa kebaikan. Amin. Semuanya. Semuanya saudara akan membawa kebaikan. Saudara, saya mau bacakan sedikit. Saudara dengar, saya dengar dan Ibu Nita juga dengar dan banyak yang dengar. Tuhan bilang begini, engkau harus sembuh. Untuk 5 tahun terakhir engkau harus sembuh. Sebab satu di antaramu akan lahirkan ribuan gerejaku. Satu di antaramu akan lahirkan ratusan ribu jiwa. Satu di antaramu akan lahirkan jutaan gelombang. Gelombang cinta, gelombang kebaikan, gelombang kebenaran. Tersedia semua minyak untuk sembuhkanmu. Dari bunga matahari dan mawar. Tersedia semua benih untuk menumbuhkanmu jadi baru. Dan ingat tadi kita barusan dapat benih apa? Setia. Ambillah, percayalah. Ambil, percaya. Ayo sembuh. Ayo sembuh. Saudara, terakhir, biar bagaimana di 5 tahun terakhir, saudara dan saya harus menanggung sangat banyak dan tetap sadar. Saudara, ada orang yang kalau di film itu, beberapa mereka pada waktu naik, saudara nggak bisa sadar, hilang. Saudara, sampai pesawatnya hancur, walaupun orangnya selamat. Saudara, kita harus tetap sadar. Saudara, banyak dari kita mungkin menanggung beban keuangan, terus hutang, itu enggak sadar namanya. Saudara, mungkin saudara menanggung beban keluarga, cerai, nyeleweng, itu enggak sadar namanya.
Saudara mungkin yang satu menanggung beban saudara ya. Saudara yang namanya sakit hati terus keluar dari Tuhan. Itu tidak sadar namanya. Mari apapun belajar bisa meletakkan di tangan Tuhan. Seberapapun. Seberapapun. Mungkin kau begitu luka karena dilukai pemimpinmu. Karena pemimpinmu saudara juga tidak tahan. Pemimpinmu juga sedang tidak sadar. Dan saudara dilampiaskan kepadamu. Baik itu soal marah, soal seksual atau soal apapun. Saudara bisakah kau berkata, Tuhan, biarkan aku tetap sadar, tetap penuh cinta, tetap kuat. Dan aku bersyukur kalau aku boleh menanggung sedikit penderitaan. Karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada saudara. Saudara tidak ada. Saudara tidak ada. Saudara apapun yang bisa terjadi biar bagaimanapun. Saudara mungkin cuma bisa melihat betapa wownya Pak Agung. Berapa banyak yang tahu seberapa dalam penderitaan yang harus dia tanggung. Saudara mungkin saudara bisa melihat begitu banyak ya, keajaiban di Sion. Tapi saudara mungkin tidak pernah tahu berapa tahun Bu Pak Yusuf sakit. 4 tahun. 4 tahun saudara melihat seorang suami bahkan makan pun susah. Saudara tidak bisa bergerak. Semuanya menjadi kaku. Terakhir bahkan ngomong pun susah. Saudara, berapa banyak penderitaan. Dan bisakah saudara berkata, terima kasih Tuhan. Kalau aku boleh menanggung sedikit saja. Sedikit saja. Dari penderitaan yang memang mengerjakan kemuliaan. Saudara, dan terakhir, mari kita selesaikan. Saudara akan datang dan setiap kali bagian kita mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tapi akan datang waktunya di mana setiap kita harus berdiri di tempat masing-masing. Saudara, akan datang waktu di mana ada yang bagian yang ngebom dan tidak boleh miss. Akan datang ada orang yang harus berdiri bagian navigasi dan tidak boleh miss. Saudara akan datang di bagian saudara ya untuk menjadi pilot pendukung dan tidak boleh miss. Saudara, tapi ada bagian di mana saudara harus nyetir dan menentukan semuanya. Tidak boleh miss. Saudara, ada bagian pada waktu itu satu saudara ya, sudah kehabisan semua senjata dan kena rudal saudara. Sudah rudalnya sudah sangat dekat. Dan akhirnya pemimpinnya memutuskan dalam hitungan detik. Berdiri dan menerima saudara rudal itu. Sehingga anak buahnya bisa lolos. Sekali lagi, kita tidak tahu bagian kita. Tapi mari selesaikan. Mari selesaikan bagian kita masing-masing. Berdirilah di tempat kita masing-masing. Karena kita tidak mungkin menyelesaikan sendiri. Ini teamwork. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin Mahanaim sendiri. Tidak mungkin Sion sendiri. Saudara, ini teamwork. Tidak mungkin Penuai sendiri. Tidak mungkin. Mari berdiri. Karena kita ini satu. Dengan satu tujuan. Mereka satu bangsa. Dengan satu bahasa. Dengan satu tujuan. Maka apapun yang mereka kehendaki akan terjadi. Saya percaya itu. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan terima saudara perjamuan roti profetik. Dan kita akan tutup dengan kuat. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita akan nyanyikan lagu Kami Sepakat. Kami sepakat, lagu lama dan semua
Penari boleh bersama-sama.